Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sahira Dalapis dengan NIM 2214201160, kelas A6, semester 2, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendidikan promosi kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang SK Pangkas. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan kesehatan. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan kesehatan. Prinsip pendidikan promosi kesehatan. Prinsip promosi kesehatan menurut WHO pada Ottawa Charter for Health Production 1986 mengemukakan ada 7 prinsip pada promosi kesehatan, antara lain yang pertama adalah empowerment atau pemberdayaan, yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. B. Partisipatif atau partisipasi, yaitu di mana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan. C. Holistik atau menyeluruh, yaitu memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan interaksi dari dimensi-dimensi tersebut. D. Equitable atau kesetaraan, yaitu memastikan kesamaan atau kesetaraan hasil yang didapat oleh klien. E. Intersektoral atau antarsektor, yaitu bekerja dalam kemitraan dengan instansi terkait lainnya atau organisasi. F. Sustainable atau berkelanjutan, yaitu memastikan bahwa hasil dari kegiatan promosi kesehatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. G. Multi-strategi, yaitu bekerja pada sejumlah strategi daerah seperti program kebijakan. Strategi pendidikan promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa 1986 ialah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan berwawasan. Strategi promosi kesehatan yang mana ditujukan kepada para penentu kebijakan agar mengeluarkan kebijakan dan ketentuan yang menguntungkan, bahkan dapat merugikan kesehatan, sehingga dalam menentukan keputusan diperhatikan dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Strategi ini dikelola oleh para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota, di mana mereka dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya, sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang sehat untuk mendukung perilaku sehat masyarakat. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Realisasi dari reorientasi pelayanan kesehatan ini adalah para penyelenggara kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus dilibatkan dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, namun dapat menjadi pelanggaran pelayanan kesehatan. Keempat, keterampilan individu. Strategi ini mewujudkan adanya keterampilan individu dalam meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Langkah awal untuk strategi ini adalah pemberian pemahaman tentang penyakit dalam bentuk metode atau teknik kepada individual, bukan dalam bentuk massa. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Hal ini akan tampak dari perilaku masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya tanpa harus ada kegiatan, namun akan tampak dari perilaku menuju sehat berdasarkan rumusan yang dibuat dari WHO pada tahun 1994. Strategi promosi kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama advokasi, yang kedua dukungan sosial, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Yang pertama advokasi.
Advokasi adalah kegiatan di mana untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Pendekatan advokasi ialah sasaran kepada para pembuat keputusan atau penentu keputusan sesuai sektornya. Intinya adalah strategi advokasi kesehatan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pimpinan atau pejabat dengan tujuan mengembangkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kegiatan advokasi ini ada dalam bentuk formal dan informal. Untuk formal misalnya penyajian presentasi seminar atau suatu usulan yang dilakukan oleh para pejabat terkait. Advokasi informal misalnya suatu kegiatan untuk meminta dana atau dukungan dalam bentuk kebijakan kepada para pejabat yang relevan dengan kebijakan yang diusulkan. Intervensi yang dapat dilakukan secara perseorangan kepada pejabat ialah dengan lobby, dialog, negosiasi, dan debat, sehingga diharapkan mendapatkan hasil adanya tindakan yang nyata, kepedulian, serta pemahaman atau kesadaran dari pejabat sehingga terjadi kelanjutan kegiatan. Dukungan sosial. Dukungan sosial adalah suatu strategi yang digunakan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, di mana tujuannya dengan menggunakan tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan atau pengembang kesehatan dengan masyarakat. Intervensi keperawatan yang diberikan dalam strategi dukungan sosial lain, pelatihan bagi para tokoh masyarakat, lokakarya, bimbingan bagi para tokoh masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan jumlah para tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pelayanan kesehatan, jumlah individu keluarga di mana meningkat pengetahuannya tentang kesehatan. Adanya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada, misalnya posyandu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang langsung kepada masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Intervensi keperawatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat berupa penyuluhan kesehatan, posyandu, pos obat desa, dan lain sebagainya. Hasil yang diharapkan adalah sumber daya manusia yang berperan dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. A. Teknik promosi kesehatan. Metode atau teknik promosi kesehatan merupakan suatu kombinasi antara cara-cara dan media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan. Menurut Notoatmajo 2010, metode dan teknik promosi kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu metode promosi kesehatan individual, metode promosi kesehatan kelompok, dan metode promosi kesehatan massa. Metode promosi kesehatan kelompok dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok kecil dan besar. B. Metode promosi kesehatan. Proses belajar mengajar yang efisien dan efektif yang dilakukan dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Pemilihan metode dalam pelaksanaan promosi kesehatan harus dipertimbangkan secara cermat dan memperhatikan materi atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima, termasuk sosial budaya atau sasaran, dan hal-hal lain yang merupakan lingkungan komunikasi seperti ruang dan waktu. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga penggunaan gabungan beberapa metode sering dilakukan untuk memaksimalkan hasil. Semuanya, kalian baru tamat SMA atau SMK, hari gini masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi. Jangan bimbang lagi, Cerdas Mandiri Unpi Manado adalah terbaik buat kamu. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, program studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Kedua, Fakultas Pertanian. Ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keempat, Fakultas Hukum. Kelima, Fakultas Teknik. Keenam, Fakultas Sastra. Yuk bergabung, wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.